Pengacara Rasman Nasution dipecat oleh kolegium. Buat kalian yang nggak tahu, sekarang tuh lagi ada perseteruan sengit antara Rasman Nasution dan Hotman Paris. Sekarang udah nggak di level konten lagi, ini udah level pengadilan, di mana Hotman Paris melaporkan Rasman Nasution, dan masalah lokasinya di Pengadilan Jakarta Utara. Sebagai pihak terlapor, Rasman Nasution membawa kuasa hukum atau pengacara. Kalau nggak salah namanya Firdaus, jadi pengacaranya nih Bapak Firdaus. Kalau mukanya sih familiar karena sempet bikin ricu beberapa kali, tapi gue nggak tahu prestasi dia sebagai pengacara tuh apa. Nah, singkat cerita, dialah yang membantu menjadi kuasa hukumnya Rasman Nasution. Di pengadilan pertama kemarin di Jakarta Utara itu berlangsung ricuh. Nah, buat kalian yang nggak tahu, kalian boleh nonton video gue sebelumnya. Tapi singkat cerita, di pengadilan tuh Rasman tuh nyamperin Hotman Paris dan berusaha untuk menyentuh Hotman Paris, dan akhirnya dilerai oleh pihak-pihak yang lain karena kan itu pengadilan ya, jadi nggak boleh lah main kasar atau main tiba-tiba nyamperin tuh nggak boleh. Nah, begitu dilerai, kubunya Rasman Nasution panas, jadinya ricuh. Situ akhirnya Hotman Paris menghindari kericuhan dan keluar dari pengadilan. Tapi kericuhan tidak langsung selesai. Di situ makin panas, bahkan sampai kuasa hukumnya atau Bapak Firdaus ini naik ke meja pengacara, meja pengadilan tapi di sisi yang pengacara. Gila nggak? Chaos banget nggak sih itu pengadilannya, guys? Setelah pengadilan itu, Hotman Paris beberapa kali bikin konten untuk meminta pihak-pihak tertentu untuk menilai atau menanggapi apa yang dilakukan Bapak Firdaus ini. Kira-kira etis nggak, bagus nggak, ada hukumannya nggak? 2025, dan juga beberapa video dan pemberitaan media massa online yang beredar terkait kegaduhan tersebut, maka Mahkamah Agung menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib, yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan atau contempt of court. 2. Mahkamah Agung tidak mentolerir siapapun pelakunya, sehingga harus dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum yang berlaku, baik pidana ataupun etik. Ya. Yang ketiga, Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum, dan sekaligus melaporkan oknum APK tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Bahwa katanya disuruh agar Ketua PN melaporkan kami contempt of court kepada aparat penegak hukum, melaporkan kepada organisasi. Apakah kalian tidak malu? Wahai penegak hukum, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum. Apakah Bapak Ibu tidak malu melihat hakim zarab 1 triliun, petinggi Mahkamah Agung? Apakah kalian tidak malu melihat putusan Ronald Tanur yang ternyata di-OTT oleh kejaksaan? Kalian masih semangat kebersamaan ikatan hakim, tapi kelakuan kalian babrok, dan bobrok. Iya guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang lagi viral ya, yaitu tentang pemecatan dari Firdaus ya, yang kemarin dia naik meja gitu ya setelah membela Rasman Nasution guys. Dan ini ada beberapa tanggapan dari Hotman Paris juga ada, terus juga ada beberapa dari Firdausnya juga, kenapa dia naik ke atas dan dipecat. Nah, ini kita lihat bareng-bareng, tapi sebelumnya bantu subscribe Uki Kelvin ya guys, supaya kalian nggak ketinggalan info terbaru dari ya yang lagi viral sekarang guys. Nah, videonya seperti apa, yuk langsung kita simak bareng-bareng guys. Waduh, itu tuh yang naik tuh. Karena ini Anda dipecat Kongres Advokat sebagai pengacara? Menurut apa yang saya lihat di media sosial, di televisi, informasinya saya dipecat karena desakan masyarakat. Bukan karena Anda belum dapat suratnya? Belum ada. Oke. Karena desakan masyarakat. Oke. Apa yang Anda mau sampaikan di situ? Saya nggak bisa menyampaikan terlalu banyak karena biar gimana itu organisasi yang telah membesarkan saya. Saya memberi kode, saya tersenyum. Oke. Tersenyum. Jadi senyum saya ini mempunyai makna. Asik. Artinya
saya tidak bisa mengupas Punya terlalu dalam maaf, kesalahan maaf. dan kecacatan administrasi yang dilakukan oleh beliau-beliau yang ada di Kongres Anda Advokat menganggap Indonesia. itu kesalahan administrasi, cacat administrasi. Kecacatan administrasi. Karena saya tidak pernah dipanggil sebelumnya oleh Dewan Etik Belum pernah diperiksa. untuk disidangkan. Hmm. Dan selama saya menjadi pengacara, saya tidak pernah melanggar sedikit pun. Kalau Anda melihat bahwa Anda naiki meja itu nggak merasa melanggar? Jadi gini, kita harus melihat permasalahan itu secara komprehensif. Saya selalu bilang secara utuh. Kenapa? Saya naik meja ada sebabnya. Oke. Karena dorongan daripada mental saya yang terguncang saat melihat klien saya Mental. dipersekusi. Ya, sekarang kita bahas perkembangan kasusnya Firdaus. Seperti yang kita lihat tadi di acara TV pada nobar, kejadian Firdaus naik ke atas meja persidangan. Dan presenter TV-nya tuh nanya, apakah benar gara-gara kejadian ini Anda dipecat? Dan Firdaus bilang bahwa dia tuh dipecat gara-gara desakan masyarakat. Masyarakat mana ini yang berdesak-desakan ini? Masyarakat mana yang berdesak-desakan? Masyarakat naik kereta api apa naik busway? Terus dia Kereta api. bilang juga dia tidak bisa bicara banyak. Dia hanya bisa memberi kode dengan senyumnya. Senyumnya yang penuh makna. Sama tuh kayak senyum tetangga penuh makna. Abis senyum ngutang. Habis ini Terus dia bilang lagi dia nggak bisa kupas lebih dalam kesalahan administrasi dan lain-lain. Kata gua, nih salah atau apa ini pakai dikupas-kupas ini? Salah atau apa? Noh, Veteran Petro, ahli dalam mengupas salah noh, udah diliput sama media. Terus dia bilang juga alasan dia naik ke atas meja itu karena mentalnya terguncang. Asik. Yang ada tuh ruangan tuh terguncang karena mejanya lo naik-naikin. Jadi setelah kejadian naik-naik ke atas meja persidangan itu guys, si Firdaus ini tuh dipecat. Dan di beberapa konferensi pers dia tuh bilang kalau dia tuh nggak tahu siapa yang bikin dia tuh naik ke atas meja. Tiba-tiba dia tuh udah di atas meja. Kata gua, lu pada ngaku nggak? Keluar lu yang bikin Firdaus naik ke atas meja. Ngaku nggak? Ngaku. Bang, Nggak ada mungkin pesan buat jorok Bang juga Rasman ya. untuk Firdaus. Oke, Bung Rasman, apa yang kau lakukan mempermalukan istri dan anak-anakmu. Apa yang kau lakukan membahayakan dirimu sendiri. Kau menuduh hakim yang sedang mengadili kamu sebagai koruptor. Kau membahayakan diri sendiri. Kamu teriak-teriak, kamu bilang tidak takut di penjara, bohong. Karena justru karena kau takut di penjara, makanya kau teriak-teriak. Kau mencoba mencari perhatian orang. Untuk Firdaus, hei Firdaus, kau pengacara dari mana sih? Aduh, tingkah lamu itu benar-benar, udah deh. Saya sudah jadi pengacara hampir 40 tahun dan bukan sekedar ngomong kayak lo. Lu baca dalam sejarah hukum Indonesia itu, hampir semua konglomerat gue yang pegang, semua perkara internal gue yang pegang. Lu apa sih? Yuk ngaca dong dirimu, ngomong aja sana sini di mana di media, nggak tahu logikanya sama sekali nggak ada. Malu dong dirimu sendiri, ya. Oke? Semua orang sudah, ratusan juta penduduk Indonesia telah mengejek Rasman dan Firdaus. Kasihan orang tuamu, kasihan anak binimu. Dia nih, begini dong gaya pengacara dong, ya. Asik. Nanti gue pinjamin kau satu mau yang mana, ya? Mau yang mana? Mau sepatu Mau yang mana, gua? Gat? Dia nih keren nih. Oh, ratusan juta, benar ratusan juta. Dari hasil, ya. Jadi orang punya karisma itu karena orang tahu dia bermutu, berkualitas, nggak sekedar bohong sana sini, berkuak-kuak nggak jelas, ya. Oke? Contohlah gaya gua. Anda mau jalan-jalan, nanti saya bawa naik Lamborghini. Lamborghini terbaru sudah datang, yang lama juga ada, mobil gue banyak di garasi gua. Itu namanya baru pengacara, oke? Hai Rasman dan Firdaus, ya. Asik. Rasman dan Firdaus, ayam Firdaus tuh. Kasian dulu. Kasih dulu. Asik. Gue suka gaya lo Hotman ya, Pak Hotman Paris. Waduh, aku pernah ketemu sama beliau waktu aku dulu kerja di MNC ya, dan ketemu di ini ya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Masih siapa namanya? Firdaus ini emang orangnya pansos ya, kayak apa ya? Terlalu lebay gitu ya jadi pengacara, nggak kayak cuma bisa ngomong doang gitu, modal bacot gitu kata Maya. Nah kita lihat
berita selanjutnya guys. Dia ingin menyelamatkan karena Wah, mendengar mantap. ada suara di Bentar. seberang Farhad Abbas, saya setuju. Firdaus dipecat, Rasman dipidanakan katanya guys. Waduh. sana. Akhirnya otomatis Pak Firdaus tuh naik. Coba lihat videonya. Videonya itu kalau orang nih sengaja mau menaik nih pasti minggir dulu, minggir. Ayo saya naik. Nah, ini kan tidak spontan. Malah si kaki itu masih ada satu di bawah. Jadi itu spontanitas kalau menurut saya. Refleks saja. Kakinya Firdaus di bawah satu, di atas satu gitu? Iya. Jadi nggak di atas dua-dua? Pada naik. Setelah satu di bawah, jadi pada saat naiknya nih. Terus Gini apa Pak bedanya? Farhan. Kenapa? Apa bedanya kalau satu? Oh beda dong. Kalau satu di atas Beda, bawahnya, dua-dua ke tidak, atas. beda. Jadi kalau memang orang sengaja, itu berbeda dengan tidak sengaja, dengan spontan. Berbeda itu. Tapi Jelas tindakan ada refleks itu apakah wajar menurut Bu Foni? Dimarahin jaksa dia. Kalau seandainya wajar atau tidak pada saat keadaan di situ kita tidak bisa berpendapat bahwa itu tidak wajar dan itu wajar. Tidak Oke. bisa. Mungkin saya Sampai di sependapat sana sedikit, dulu. sedikit ya. Saya sepakat. Kalau namanya Firdaus dipecat aja udah nggak perlu dia dipidana. Tapi yang perlu dipidana ini adalah Rasman karena dia tidak mewakili sebagai pengacara, tapi dia sebagai terdakwa. Bahkan dia mengatakan WO, kemudian dia mengendalikan lawyer Bukan, dengar begini, maksudnya jangan lari, jangan mudah mengatakan pidana, jangan pernah mengatakan dipecat, bukan ranah kita, Pak Farhad. bukan masalah Tidak, pidana. Pak Farhad sudah Waduh, begini, ribut. semua ada aturannya. Contoh saja nih, bila melanggar kode etik, bila kita keberatan dengan rekan sejawat, ada perbedaan dalam melaksanakan profesi, ada perbedaan, misalnya ada pelanggaran Ada si nenek guys. Ini siapa namanya, si Ibu Sarip ya? Sarip. kode Sarip. etik, kita laporkan ke Dewan Kehormatan. Saya setuju. Dari awal saya katakan saya Itu nggak kan fokus ke prosedurnya lawyer-lawyer. itu. Saya fokus Jadi saja nggak usah Pak pelakunya Farhad adalah mesti bilang terdakwa. pidana, mesti bilang dipecat Maka sudah lah. makanya fokus Karena pada kita sebagai advokat. Rasman dan Karena kita istrinya. sebagai advokat. Waduh, aku lihat tumben Farhad Abbas ya sembuh, biasanya membela kaum. Di sini dia lebih itu ya. Terus benar, dia kan kayak kasusnya si Agus sudah hilang ya, sudah mulai redup, jadi dia sudah pindah haluan. Sekarang pindah ke Rasman bersama Firdaus ya. Kemarin kan dia bela mati-matian si Agus, sekarang Agus sudah mulai ditinggalkan dan dia pindah ke sini nih si Farhad ya. Waduh seru ya. Dan di sebelah ada si nenek Sarip ya, yang sama-sama ya melakukan ini ya, yang UMKM itu ya. Saya mungkin kalian tahu lah kasusnya itu yang sampai sekarang belum jelas ya. Nah, setelah melihat berita ini gimana guys tanggapan kalian? Apakah kalian setuju dengan Firdaus dipecat dan Rasman dipidanakan? Mungkin kalian boleh tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu nonton dan dipermudahkan urusnya. Jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.